Shalom, salam sejahtera. Senang bisa berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini mendengarkan firman-Mu. Kami memohon supaya hikmat dari Roh Kudus menjadi bagian kami, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kisah para Rasul 28 ayat 23. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Renungan kita saya beri tema pertanggungjawaban iman. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara pernah bertemu dengan orang yang mempertanyakan iman saudara. Hal ini bisa muncul dari siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Pertanyaannya bisa seperti ini. Mengapa kamu mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan? Mengapa Dia, Yesus, harus disalibkan? Mengapa kamu harus ke gereja? Dan tentu masih banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya. Paulus juga pernah mengalami situasi itu saat imannya dipertanyakan di Roma. Dan untuk itu ia berinisiatif mengundang para pemuka agama Yahudi. Undangan itu bertujuan untuk menjelaskan apa yang dialaminya, untuk menjelaskan imannya kepada Kristus. Namun mereka malah mengatakan tidak mendengar berita apapun mengenai itu. Itu bisa kita lihat di dalam Kisah 28 ayat 21. Dan tanpa disangka, para pemuka agama Yahudi justru membuka diri untuk mendengarkan penjelasan tentang iman Paulus. Mereka ingin tahu tentang kepercayaannya kepada Kristus yang sedang mendapatkan perlawanan. Dalam rangka itulah mereka menentukan waktu untuk berbincang. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangan Paulus. Saudara, Paulus menggunakan kesempatan itu untuk memberitakan Injil dan meyakinkan orang tentang Yesus. Semangatnya bergelora untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah pribadi yang dijanjikan dalam kitab para nabi. Nah, ini membuktikan antusias dan dedikasinya dalam menyebarkan Injil. Dan apa hasilnya? Hasilnya bahwa ada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, walaupun tidak sedikit yang menolak. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, kita diminta untuk selalu siap sedia dalam memberi pertanggungjawaban iman. Dan ini merupakan kesempatan bagi kita untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan tentang Yesus yang kita percayai. Dan kita harus menggunakan setiap kesempatan untuk tugas utama yang disebut sebagai amanat agung ini. Tuntutan ini memberikan kita atau memperingatkan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus untuk mau terus belajar. Kita harus terus mau mempelajari, menyelidiki kitab suci. Karena dasar daripada iman kita adalah firman Tuhan, sebagaimana tertulis di dalam kitab suci Alkitab. Ada orang-orang yang ingin mempertanyakan tentang iman kita, dan kita harus memberikan pertanggungjawaban. Dan kita harus semakin serius untuk terus mendalami kebenaran kitab suci. Maka kalau ada kesempatan Bapak Ibu untuk terus mau mendalami kitab suci, untuk terus belajar,
baik itu melalui kursus-kursus Alkitab, melalui sekolah-sekolah teologi, jikalau ada kesempatan, pergunakanlah itu. Saudara-saudara, tidak hanya kitab suci, tetapi kita juga perlu mengkonsumsi buku-buku tentang teologi, tentang ilmu-ilmu pengetahuan yang lain, yang tentu itu juga akan memperkaya wawasan kita. Jadi tujuannya mengapa kita harus banyak belajar? Supaya cakrawala wawasan kita semakin luas, dan dengan demikian kita bisa memberi jawab kepada orang-orang yang membutuhkan jawaban dari kita atas pertanyaan yang ada. Kita perlu untuk mempertahankan iman kita. Iman dan pengetahuan adalah dua sisi yang tidak terpisahkan. Ada seorang pujangga Jerman yang bernama Novalis pernah berkata, pengetahuan hanya setengah, iman adalah yang lainnya. Bagian kita adalah menyaksikan iman kita. Bagian Tuhan akan menyatakan anugerahnya bagi orang-orang yang percaya akan pemberitaan ataupun kesaksian kita. Jadi, mari kita belajar dari teladan Rasul Paulus. Dia selalu mempergunakan kesempatan untuk bersaksi, untuk menyatakan imannya kepada orang-orang lain. Dan saudara dan saya, kita harus mengingat ini adalah tugas yang mulia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami memiliki tugas utama yang disebut sebagai amanat agung, yaitu memberitakan Injil, menyaksikan iman kami, bahkan mempertanggungjawabkan iman kami kepada setiap orang yang mempertanyakan tentang apa yang kami yakini. Tuhan, memberikan kami hikmat, memberikan kami pengetahuan, supaya kami dapat menjadi saksi-Mu, dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan kita, kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam.